pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar seperti biasa ya. Wajib kita syukuri dengan nikmat tersebut ya. Baik semuanya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin mengetahui yang hadir di hari ini siapa aja? Mungkin ketua kelas ada yang nggak masuk cuma Nashwa, dia sakit. Oh baik, terima kasih. Berarti satu orang aja yang tidak hadir ya? Iya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak kasih kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Dipersilakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Nah, baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang bab induksi magnet ya. Nah, jadi bab induksi magnet ini sebenarnya kita udah belajar ya di bab sebelumnya, yaitu tentang magnet di sekitar kawat berarus ya. Tapi kita akan melanjutkan lagi di pembahasan kali ini adalah magnet pada solenoida dan toroida ya. Nah, di bab induksi magnet ini mungkin kalian pernah menemukan ya, apa yang kalian pernah temukan di kehidupan kalian, aplikasi magnet ya, kira-kira yang diterapkan di kehidupan sekitar kalian, yang kalian tak ketahui ya. Ada yang bisa jelaskan? Pintu kulkas. Pintu kulkas ya. Oh ya, itu ada magnetnya ya. Nah, jadi perlulah kita belajar bab induksi magnet ini supaya kita mengetahui penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sangat banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya adalah bel listrik. Nah, bel listrik itu adalah salah satu penerapan induksi magnet. Kemudian, nah perlu kita ketahui ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai untuk hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya induksi magnet pada solenoida. Yang kedua, menganalisis pengaruh jumlah lilitan dan kuat arus terhadap induksi magnet pada sumbu solenoida. Yang ketiga, menerapkan induksi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan kita nanti setelah kita selesai belajar tentang bab ini, nanti yang kita akan capai itu seperti ini ya. Nah, jadi diharapkan bisa semuanya mencapai tujuan pembelajaran ini. Kemudian kita fokus ke masalah. Nah, ini apa? Gambar apa ini? Bel ya. Nah, bel listrik ya. Jadi pernahkah kamu melihat bel listrik? Bagaimana bel listrik itu bisa berbunyi? Apa saja komponen penyusun dari bel listrik? Bagaimana cara kerja dari bel listrik? Nah, jadi kita akan mengetahui ini. Mungkin ada yang tahu cara kerja dari bel listrik mungkin sebelumnya? Nah, belum ada yang tahu kan ya? Nah, untuk itu nanti kita akan cari tahu bagaimana penggunaan bel listrik ini, gimana cara kerjanya. Nah, untuk itu kita akan melakukan praktikum nanti ya, praktikum tentang medan magnet di sekitar solenoida. Nah, untuk itu Bapak ingin menyampaikan pembagian kelompok kepada kalian semua. Ya, ini adalah kelompok-kelompoknya, nama-nama kelompoknya Bapak kasih nama, ada kelompok solenoida, ada kelompok toroida, ada kelompok gaya Lorentz. Nah, jadi ini kelompok-kelompok yang ini ya. Jadi tiap kelompok ini sudah dikasih nama. Nah, jadi tiap kelompok silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya, melingkar aja. Oke. Sambil menunggu HP, Bapak ingin membagikan KPD, ini lembar kerja petunjuk praktikum yang kalian akan lakukan nanti ya. Jadi, satu orang satu. Silakan akses grupnya atau bisa juga di Google Classroom ya. Di situ kalian mengerjakan set diagnostik dulu. Diagnostik ya Pak? Iya.
Pak. Silakan dikirim semua. HP-nya ditaruh lagi di tasnya. Taruh lagi HP di tas. Bapak bagikan alat-alat percobaannya. Ini satu kelompok 2. Terima kasih Pak. Yang kelompok yang belakang. Baterainya. Ini boleh dibuka Pak? Boleh. Kapan? Ini dibuka? Kelihatan udah ini 3. Ini waktunya. Yang satu 33. Tempelkan ujung tembaga pada baterai mulai dari atas dan pada papan mulai dari amati dan atas ya, pada kabel pengawetan berapa banyak yang menempel. Oh, jadi ada magnetnya gitu ya? Kita menggunakan jarum pada papan yang atas kita tambahkan coba nih. Iya, itu kan 30. Iya. Jadi baterainya gini nanti ya. Baterai nanti. Lebih aja ya. Pak, kalau pendek kan berarti dikurangi 1 aja. Iya, dikurangi aja nanti. Iya. Ini gimana? Pak, ini dipegang apanya aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Apanya terus? Emang nggak kasih Enggak. panas gak sih Pak? Hah? Panas gak pas di Enggak. Ini Jangan aja. panas tadi guys. Kalau mau takut ya pakai ini aja. Sumpah. Panasnya karena kita dari tadi muterin kan? Iya. Kalau mau ini dilem aja pakai ini bisa di isolasi. Kenapa salah? Dulu saya Nah, Satu. Satu lagi Pak. oh benar. Nah, hitung ya. Hitung yang banyak. Udah. Hitung banyak berapa banyak yang di situ. Nah, iya, ini kan masuk di data di situ. Ini mau untuk isolasi. Berapa di Iya, kan ada tulisannya. Jarumnya. Nah, Taruh jarum. Paper clipnya berapa tadi? Oh, ini tadi. jarumnya berapa yang Paper clipnya. Itu ya? Ini dua. Ini 12. Yang kecil. Ini berapa hitung-hitungnya? Ini menurut kamu yang Ini aja lucu kok, lucu. Iya, 12. Emang dari berapa? Bisa berarti ya? Yang deketin kalau enggak berarti 12. ya? Tapi kita nggak pakai semua. Kenapa kita dulu? Yang kedua. Bisa semuanya Pak. Iya tahu. Semua bisa kan? Lupa. Ini kayak gini nggak? Ya dihitung aja. Habis ya. Betul ya. Udah bosan ngomong. Udah dihitung aja yang nempel. yang Sudah. Ini masih banyak. Oke, baik semuanya. Karena kita udah melakukan percobaan 1 dan percobaan yang kedua. Nah, saatnya kita akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi. Mulai dari kelompok solenoida dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Zikra Laila, bisa dipanggil Konita, perwakilan dari kelompok solenoida akan mempresentasikan percobaan induksi magnet. Jadi tadi kita sudah melakukan 2 percobaan induksi magnetik. Yang pertama itu percobaan menggunakan 2 macam paku. Yang paku pertama itu kita pakai 30 lilitan dan paku kedua itu kita pakai 40 lilitan. Pada paku yang dililit dengan 30 lilitan kawat ada 14 jarum yang menempel dan juga ada 11 paper clip yang tertempel. Kalau pada paku yang terlilit 40 lilitan itu dia ada 22 jarum yang menempel sama ada 13 paper clip yang menempel. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika lilitannya itu lebih banyak, maka akan lebih banyak paper clip dan juga jarum yang menempel.
karena lebih kuat medan magnetnya. Tapi kalau misalnya lebih sedikit, yang 30 litan, maka lebih sedikit juga jarum dan paper clip yang menempel. Dari kesimpulan dua percobaan tadi, bahwa kalau misalnya baterai yang digunakan itu lebih banyak, maka arusnya itu jadi lebih besar. Dan juga kalau misalnya arusnya lebih besar, lilitannya misalnya lebih banyak, itu bisa membuat medan magnetnya itu bisa lebih kuat. Terus apa hubungannya dengan bel listrik? Jadi sistem bel listrik itu sama kayak percobaan yang tadi kita lakukan. Jadi kalau bel listrik itu gambar itu dia ada baterainya juga, sama ada bagian elektromagnet yang isinya tuh kumpar juga, lilitan kawat. Itu juga sama, kalau misalnya bel listrik itu bisa bekerja karena adanya baterai sama ada kumparan tadi. Jadi menghasilkan medan magnet dan bisa menggerakkan si pemukulnya itu sehingga bel listrik itu bisa berbunyi gitu. Sekian penjelasan dari kelompok solenoida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa kelompok solenoida, kita kasih fokus dulu ya. Ini penjelasan bel listrik ya. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada bel listrik. Saat saklar ditekan, arus listrik akan mengalir ke kumparan elektromagnet sehingga terjadi medan magnet untuk menarik logam magnetik yang membawa pemukul. Pemukul yang ditarik tersebut kemudian memukul gong sehingga bel listrik berbunyi. Ketika logam magnetik ditarik oleh elektromagnet, hubungan listrik di sekrup besi pun terputus dan menyebabkan kumparan elektromagnetik tidak dialiri arus listrik. Sehingga pemukul kembali ke posisi semula dan sekrup besi menjadi terhubung kembali sehingga arus listrik dapat mengalir lagi ke kumparan elektromagnet untuk menarik logam magnetik. Jadi seperti itu ya penjelasan masalah tadi. Ternyata dari bel listrik itu ada kumparan ya solenoida, berbentuk solenoida tadi. Nah, ketika dihubungkan dengan listrik, dia akan menjadi magnet. Magnet itu akan menarik bergas tersebut dan menimbulkan ini juga akan tertarik. Nah, begitu seterusnya. Jadi itu cara kerja dari bel listrik tadi. Ya, jadi sampai sini dulu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Dari ya, baik. Jadi semuanya sudah melakukan percobaan dengan bagus ya. Kita pertemuan untuk kali ini cukup di sampai sini dulu aja. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke induksi elektromagnetik ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Tapi sebelum kita berakhir, kalian coba cek HP-nya di grup ya. Kerjakan latihan soal sumatif ya. Nanti langsung dikirimkan saja. Kerjakan ya. Nah, untuk memperlengkap plan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengetahui refleksi pembelajaran kita hari ini. Satu anak. Ya. Iya. Ya. Oke, baik anak-anak semuanya, silakan menghadap ke depan semua. Jadi pembelajaran kita alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semuanya melakukan percobaan dengan sangat bagus sekali, melakukan presentasi hasil percobaan dengan sangat bagus sekali dan menyimpulkannya ya. Nah, mencari solusi masalah juga sangat dengan bagus sekali. Mudah-mudahan kedepannya kalian tetap terus semangat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa mempersiapkan tentang pembelajaran kita tentang induksi elektromagnetik ya. Kita cukup sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dulu dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.